Ya, teman-teman AutoZone, kali ini saya akan mencoba test drive unit R3 Hybrid. Nanti kita ketemu dengan salah satu orang dari Suzuki. Yuk. Halo Pak Ferry. Halo Mas Ya, Afan, salah satu kutunggu dari ini. Tribun Jateng. Iya. Saya, Pak. Ya. Gimana? Ini Pak, rencana saya kedatangan ke sini tuh untuk test drive. Oke. Kan R3 Hybrid ini baru nih Betul. keluar di Indonesia. Nah, Ya. kira-kira gimana sih pengalaman untuk test drive unit ini, termasuk konsumsi bahan bakarnya nanti? Pasti kan ada bedanya ini. Pasti. Ya, boleh ya nanti temenin Boleh, ya, Pak ya? siap. Oke. Saya temenin hari ini Siap. pokoknya. Yuk muter-muter semangat. Siap, siap. Monggo, Pak. Pak Ferry, ya ini kan kita udah di dalam unitnya nih, mobil R3 Hybrid. Nah, bisa dijelaskan sedikit aja mengenai teknologi hybrid yang ada di R3 ini seperti apa Pak gitu. Kan orang-orang ini masih awam dengan teknologi hybrid di mobil ini, karena kan kalau mobil di pabrikan lain mungkin yang sudah paham. Tapi kalau yang di R3 ini seperti apa Pak Ferry? Ya, kalau simpelnya untuk di R3 ini yang kita pakai itu kan mild hybrid. Jadi yang fitur pertama itu adalah idling stop. Jadi otomatis ketika misal di lampu merah itu kita berhenti, maka mesin akan otomatis mati. Nah, itu kan menghemat bahan bakar ya, karena tidak ada bahan bakar yang tersia-sia kan begitu. Nah, tinggal nanti ketika misal untuk hidupnya kalau matic seperti ini ya tinggal kita pas posisi netral ini tinggal kita angkat remnya saja sudah hidup lagi dia gitu. Kalau untuk yang mobilnya manual ya tinggal kita injek kopling aja Mas gitu, mesin hidup lagi. Oh gitu. Nah, fungsi baterainya itu sebenarnya untuk apa Pak di mobil ini gitu? Baterai kita kan ada dua baterai ya, yang biasa kita sebut aki, itu yang di depan, yaitu untuk engine yang mesin bensin. Nah kemudian kalau untuk hybrid itu kan kita pakai ISG ya, integrated start generator, itu pakai lithium baterai. Lithium ion. Lithium ion itu. Nah itu fungsinya ya kalau yang baterai lithium itu ya untuk ISG-nya itu. Jadi untuk menghidupkan ketika habis engine stop, terutama itu, jadi tidak pakai cranking Mas, tidak pakai starter. Nah, otomatis kan bahan bakar karena itu dibantu sama ESG, jadi engine itu dikasih tarikan awal. Nah, otomatis bahan bakarnya dia lebih sedikit untuk menghidupkan mesin. Oh gitu. Efisiensi lagi kan. Efisiensi lagi ya. Termasuk baterainya itu juga membantu akselerasi juga ya Oh Pak? betul. Ketika misal kita akselerasi dan baterai ini istilahnya casnya sudah oke ya, sudah 2 bar ke atas, maka ketika kita akselerasi akan dibantu oleh ISG itu. Jadi mesin tidak akan mengeluarkan bahan bakar yang banyak. Seperti pada umumnya bensin, mobil-mobil biasa kan kalau akselerasi kan banyak yang semprot bensin, istilah semprot bahan bakar ya. Iya. Nah, pasti kan masyarakat akan banyak yang menanyakan terkait perawatan baterainya ini seperti apa sih? Apakah ribet, harus pengecekan selalu rutin dan lain sebagainya, atau memang hanya ya sudahlah kalau misalkan dipakai aja, nanti kalau berapa setahun atau 2 tahun pakai nanti baru dilakukan pengecekan atau gimana Pak? Oh kalau untuk itu nggak usah khawatir, karena kan begini, di Suzuki sendiri terutama untuk all new R3 itu kalau misal konsumen beli mobil ini kan dapat free perawatan berkala sampai 50.000 kilo. Jadi otomatis kalau 50.000 kilonya itu perawatan berkalanya rutin masuk ke bengkel resmi Suzuki, ya otomatis dicek. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Selain itu kan lithium baterai itu kan didesain untuk long time ya, makanya garansinya sendiri juga panjang. Oh gitu, oke. Ini Pak, termasuk konsumsi bahan bakar ini gimana jadinya dengan adanya hybrid ini? Katanya kan lebih irit gitu kan. Nah, iritnya tuh seberapa gitu loh kalau dipresentasikan gitu? Begini, kalau untuk irit itu kan juga tergantung kondisi jalan juga kan, kondisi pengemudi. Iya, pengaruh sih memang. Tetapi dibanding dengan mesin konvensional yang sebelumnya, hybrid ini dia lebih irit, itu kurang lebihnya antara 20-25% lebih irit dari mesin konvensional yang sebelumnya. 25%. Iya. Oke. Berarti ibarat misalkan rata-rata ya ini mobil 112 ya mungkin bisa di atas itu ya, hampir 115 ke atas ya berarti ya Pak ya, bisa jadi ya. Iya. Kalau dari ini Pak,
akselerasi ada penambahan sedikit kah atau masih sama aja dengan versi R3 yang sebelumnya? Tentu kalau misal dengan menggunakan hybrid ini dengan ISG ini ya, itu dia secara akselerasi otomatis dia lebih smooth karena lebih kan smooth. dia lebih smooth ya, akselerasinya lebih halus tapi lebih spontan karena dibantu sama motor itu tadi. Jadi tidak, kalau yang konven biasa kan dibantu dengan penyemprotan bahan bakar yang lebih banyak. Oke, kan begitu. betul. Tapi kalau ini kan dia dibantu dengan tarikan motor gitu. Oke. Torsi awalnya. Nah itu otomatis kan efisiensi bahan bakar, torsinya tercukupi, akselerasinya bagus, tapi efisiensi bahan bakarnya lebih bagus juga. Oh gitu. Jadi dia akan lebih menghemat lah sedikit. Betul. Ini kayak tadi kan dia mati sendiri kan engine stop. Nah itu baterainya mengisinya dengan cara apa gitu Pak dia? Selama mobil ini jalan atau dipanasi maka dia akan ngisi ke baterai, ke lithium baterainya juga. Ketika kita jalan, kemudian Ketika ngerem juga ya Pak? betul, ngerem, deselerasi, itu dia otomatis ngisi. Jadi nggak perlu khawatir, oh baterainya habis nanti harus nyolok lagi gitu, enggak. Jadi praktis, konsumen tinggal jalan gampangnya. Mobil panasi, jalan, baterai di atas 2 bar, fungsi. Oh gitu. Lalu untuk kondisi jalan tertentu nih Pak, misalkan tanjakan nih, itu membantu juga nggak baterainya yang ada di mobil ini, atau full kalau misalkan tanjakan menggunakan konsumsi dari mesin, tenaga dari mesin maksudnya? Otomatis kalau tanjakan yang seperti berlakunya mirip dengan akselerasi tadi ya, karena kan ketika dibutuhkan torsi, kan kita kalau tanjakan biasanya kan pasti kita perlu akselerasi juga kan. Iya, betul. Nah otomatis motornya akan membantu. Oh gitu. Oke. Jadi tidak selalu 100% tenaga diambil dari mesin. Betul. Itu yang membuat efisiensi kan Mas Afan. Oke, baik. Tapi ini bisa aktifkan atau tidak diaktifkan, bisa ya Pak ya? Oh bisa. Jadi kelebihannya hybridnya kita ini kayak sekarang nih contoh, ini kan kita pakai hybrid ya. Oke. Nah ini kalau misal kita saya tidak mau pakai hybridnya nih sementara nih, gitu. Saya mau konven saja, ya kita tinggal pencet saja tombol yang ada di sini. Oh iya, ada tombol di situ ya. Tombol yang ada di sini. Nah kan tulisan itu, lambang A-nya itu ada tulisannya off, maka hybridnya off. Off ya. Gitu iya. Tapi ya lebih baik diaktifkan kan, lebih irit juga kan Pak jadinya. Jadi kan ini ada ya A-nya off itu, maka dia. Tapi kalau off, Pak Ferry injak rem, mesin hidup. Oh gitu. Hidup. Ya ini kan kita injak rem atau lepas rem dia tetap hidup. Tetap hidup. Dia hidup terus. Nah, kelebihannya R3 yang sekarang ini kan mesinnya kan senyap sekali. Jadi kalau kita di dalam kabin, kita hampir tidak tahu bahwa mesinnya hidup. Kecuali kita lihat indikatornya kan. Iya. Nah, kita lihat tachometer. Ya Pak Ferry, tadi lumayan banyak pengalaman yang saya dapat terkait unit R3 hybrid ini. Ternyata ya konsumsi bahan bakar dan hybridnya dia itu benar-benar efisien ya untuk perjalanan. Nah selanjutnya saya ingin tanya-tanya mengenai ini Pak, yang baru, terutama di sektor eksterior, kabin, terus fitur yang ada di R3 hybrid ini apa aja Pak kira-kira? Ya kalau kita lihat dari depan sih yang paling pertama pasti grillnya ya. Sekarang ini yang terbaru. Grillnya ini kan sekarang kelihatan maco sekali kan gitu ya, elegan banget. Selain itu juga dia besar-besar kan kisi-kisinya. Jadi otomatis ini udara untuk ke mesin ya, pendinginan itu kan lebih bagus. Otomatis kan kalau pendinginan lebih bagus, mesin lebih awet, ya balik lagi benefit buat konsumen kan secara perawatan lebih irit lagi gitu kan. Biayanya lebih terjangkau. Ya, berarti yang berbeda dari R3 sebelumnya cuma di bagian grill ini aja ya Pak? Lampu, terus bumper, sama semua? Kalau untuk lampu masih sama, dia pakai HID masih sama. Kemudian kalau untuk
Depan memang grill saja, tapi di belakang kita ada beberapa perubahan. Oh, ada beberapa perubahan. Ada lace chrome, kemudian juga ada desainnya tuh ada lekuannya sedikit. Itu ada beda desainnya. Tapi yang hybrid ini kan juga ada tipe sportnya juga ya Pak? Ada. Nah itu kalau dari sisi depan bedanya apa Pak? Dengan ini GX ya? Ini GX. GX. Kalau yang sport bedanya apa kalau di bagian depan ini? Kalau yang sport jelas berbeda, karena yang sport itu depannya tampilannya berbeda. Kemudian kalau yang sport itu dari bumper itu berbeda. Dilengkapi juga dia dengan sudah DRL. Oh, DRL-nya ada ya. Di sini ya kalau nggak salah di sini ya, betul. Nah, itu yang sport. Yang sportnya ya. Tadi kita test drive-nya soalnya pakainya yang GX gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan beda tampilannya aja. Iya. Kan? Kalau secara mesin, fitur dan lain sebagainya hampir mirip ya. untuk mesinnya. Yaitu ada hybridnya itu tadi. Ada ESC. Termasuk velg beda ya Pak. Kalau sport antara sport sama GX beda ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau yang sport tuh agak betul. velgnya agak Oke, kalau gitu teman-teman AutoZone, itulah beda bagian depan antara yang sebelumnya sama yang hybrid ini. Hanya bagian ini, grillnya aja yang berbeda. Tapi di bagian belakang ada bedanya lagi ya Pak? Ada bedanya. Oke, kita langsung lihat bagian belakang aja yuk. Pak Ferry, ini bagian belakang dari R3 hybrid. Kira-kira yang membedakan dengan versi sebelumnya apa Pak Ferry? Untuk R3 hybrid yang sekarang ini ada lace chrome-nya ini. Oh ini. Ada lace chrome kan? Lace Nah, chrome. jadi ini kan lebih tampilannya lebih bagus, lebih cantik kan gitu. Nah, kemudian juga ini bodi belakang ini, kalau yang lama kan ini dia lurus. Oke. Nah, ini kan ada desainnya lebih curve ya. Oh gitu, agak nekuk dikit gitu ya Pak ya. Jadi beda ya. Kalau Ada dulu beda. ini lurus. Lurus, betul. Nah, ini sekarang kan ada desainnya berbeda untuk yang belakang. Oke, ini. baik. Sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir, Mm-mm. sensor parkir dan emblem hybrid tentunya, karena ini kan R3 hybrid. Iya, ada emblem hybrid ini. Heeh. Oke. Berarti selain itu nggak ada ya Pak ya? Selain itu sih tidak ada. Sama ya, tetap sama, spoiler juga sama gitu. Ini lampu juga sama, nggak ada bedanya gitu. Oke, nah langsung kita coba ke dalam Pak. Boleh, Mau boleh. lihat kabinnya ini kira-kira apa ada yang beda gitu. Oh, justru Kayaknya ada banyak beberapa. Iya, yang lah. banyak justru di dalam. Oh, di dalam justru lebih banyak. Fitur untuk kenyamanan penumpang kan. Untuk Oke, kenyamanan baik. Yuk kita penumpang masuk Pak. justru lebih banyak. Ya, Pak Ferry, kita sudah ada di kabin R3 hybrid nih. Nah, kira-kira tadi Pak Ferry sempat ngasih clue. Wah, banyak Mas, banyak yang berubah nih karena sektor kenyamanan memang ditonjolkan oleh R3 untuk konsumen. Apa aja nih Pak yang berubah? Yang paling pertama tentu ini ya, ornamennya. Ini Kan ornamen. keren kan ya ornamen. Iya. Ini kita kan sekarang namanya ini. Mirip-mirip marmer ya Iya Pak. betul, ini kita nyebutnya carcool Mas gitu. Carcool. Kalau yang sebelumnya kan wooden panel. Wooden panel. Di Suzuki kan ada wooden panel. Nah, kalau untuk yang GX ini sekarang pakai carcool ini. Keren kan? Jadi kayak marmer seperti ini. Oke. Lalu apa lagi Pak? Kemudian ya kalau yang paling kelihatan sekali adalah di MID kita ya, orang menyebutnya speedometer, sebenarnya namanya meter cluster ini. Nah, itu kan ada indikator untuk hybridnya ya, ada engine, ada motor, indikator baterai, ada di situ. Nah, jadi selama kita jalan, kita bisa tahu dia lagi ngisi baterai atau dia lagi akselerasi, bantu akselerasi, itu akan kelihatan di situ. Atau engine-nya saja yang bekerja, itu kelihatan. Oke, berarti sangat informatif sekali ya Pak ya MID-nya. Nah, kemudian juga kan R3 yang hybrid ini dilengkapi kan dengan cruise control. Oh, cruise control. Cruise control ini kan. Nah, ini kan tinggal istilahnya kalau sayangnya tadi kita jalan nggak bisa kecepatan agak tinggi sedikit yang 40 ke atas kalau ya. di jalan tol mungkin bisa ya Pak di ya. jalan tol itu jadi itu sebenarnya pengoperasiannya gampang sekali, tinggal kita pencet, kita set, sesuaikan, sudah dia jalan. Jadi ngikuti sendiri Betul, ya. betul. Ini juga menyesuaikan ya Pak ya? Betul. Ini juga untuk yang setir ini kan di shape ini, di shape ini dia juga untuk motifnya sama, dia carcool juga. Audio suite controlnya sudah ada, Bluetooth connection-nya juga sudah ada. Lengkap sekali. Lengkap. Untuk desain joknya sendiri apa ada yang beda Pak? Joknya, atau sama? Kalau untuk desain jok itu kalau yang sebelumnya tetap ini warnanya hitam. Hanya kalau misal kita kan ada dua tipe GX sama Sporty. Untuk Sporty itu sekarang dia pakai benangnya itu di sini. Oh ya, ada merah-merahnya gini ya. Di sini merahnya. juga ada ya Pak ya? Betul, ada strip merah. Ada strip merahnya. Ini ada colokan. Betul. 12 untuk volt. 12 volt untuk auxiliary, untuk USB. Untuk USB. Ada juga kalau misal
kita mau pengen minuman kita dingin tuh. Oh ini sini ya kan? Ini ada istilahnya. R3 lama dulu ada ininya Pak. Betul, ada di samping. Ini nggak ada. Oh pindah sini. Oh gitu. Dulu ini setahu saya itu ada apa kayak cup holder di sini ya. Cup holder, ada cup holder. Ini sekarang cup holdernya di pindah sini. ya. Cuman ini ada ventilasi jadi dingin. Ini bisa diatur juga bisa, ya? ditutup bisa, dibuka bisa. Ya, tetap kondisi minuman kita tetap dingin. Betul, ya, betul. Nah, selain itu ini yang baru di interior adalah dia bisa ada yang namanya guide me light ini. Apa itu, Pak? Jadi kalau misal ini kita posisikan di auto, maka kemudian kita angkat sedikit ini, diam satu kali, maka ketika kita keluar dari mobil, lampunya akan otomatis nyala. Jadi kita sambil jalan, misal tempatnya kita turun tuh gelap gitu kan. Ketika kita keluar dengan adanya fitur ini akan terang. Oh gitu. Jadi membantunya di situ ya Pak. Betul, benefitnya otomatis. Tapi dia akan mati sendiri nanti lampunya. Mati sendiri 10 detik. 10 detik mati sendiri. Bisa diatur tapi standarnya 10. Oh gitu. Jadi kan konsumen yang jalan kan otomatis lebih merasa aman ya karena iya, demikian juga kalau dari rumah keluar itu juga kita pencet remote maka dia akan nyala menerangi jalan. Gitu. Oke. Ya, baik. Pak Ferry, ini kan udah lengkap nih bagian kabin. Ya mungkin masih ada lagi sebenarnya. Nah ini. Apa Pak? Oh, retract mirror sekarang otomatis. Jadi kalau misal dia kunci, kalau dia on sekarang dia nutup sendiri. Buka sendiri. Kalau ditinggal tutup sendiri. Gitu. Udah lengkap ya kira-kira Pak. Apa lagi? Ya, saya tentunya ada fitur keselamatan ya, yang itu memang sudah ada, tapi saya ulang aja sebenarnya. Ada ESP kan, Electronic Stability Program. Jadi kalau jalan licin, belok, kecepatan tinggi, dia akan ngatur torsi di rodanya masing-masing supaya tetap stabil. Kemudian juga ini kan mobil juga ada ABS, EBD dilengkapi. Keselamatan lebih terjaga kan seperti itu ya, mencegah roda tidak mengunci. Nah, kurang lebih begitu sih Mas Afan. Oke, baik ya. Nanti abis ini kita coba lihat bagian mesin gimana Pak? Boleh ya lihat bagian mesin. Kira-kira ada bedanya nggak sih di bagian itu? Karena kan setahu saya di bagian akinya kayak lebih besar gitu kan. Terus mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa dijelaskan Pak Ferry terkait hybridnya ini gimana. Terus kalau nggak salah baterai hybridnya ada di bawah sini ya Pak? Betul. Di bawah jok depan kiri ini ya. Nah salah satu kelebihan hybridnya Suzuki ini yang sekarang adalah akinya atau baterainya itu baterai tidak besar, baterai mobil biasa saja. Sesuai standarnya ini aja. Sesuai standar. Nanti saya kasih tahu ukurannya di itu. Itu standar karena ada baterai lithium ion yang ada di bawah ini. Oh gitu. Berarti kebantu sama ya. Nanti bisa dilihat juga ya Pak. Baik, yuk kita lihat ke depan Pak. Siap. Ya, ini Pak Ferry, bentukannya dari mesin R3 hybrid yang baru ya. Betul. Kira-kira apa sih ya Pak yang beda daripada sebelumnya? Nah, begini. Yang pertama adalah baterai. Mungkin tadi Mas Afan nanya kan, Pak kalau hybrid itu baterainya pasti gede dong gitu kan? Iya. Enggak, kalau untuk Suzuki R3 karena hybrid kan ini ketika mesin mati kan yang nyalain AC itu kan jadi baterai. Betul. Tapi enggak ya? Enggak. Kelebihannya di situ, otomatis maintenance-nya juga lebih murah kan gitu. Karena dia pakai untuk baterainya, akinya ini tetap dia standar 42 ampere 12 volt. Tapi untuk hybridnya itu dukungannya adalah lithium ion baterai yang ada di dalam itu. Ya, di bawah jok depan sebelah kiri. Betul. Oke, baik. Tapi kalau dari segi mesin ini kenapa kok akhirnya jadi lebih halus, Pak? Kan suaranya beda nih. Iya, ini untuk yang memang untuk yang R3 sekarang ini secara mesin dia lebih halus, juga lebih senyap, Mas. Lebih senyap. Dia lebih senyap. Tadi kan kita jalan juga di dalam hampir nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran sih. Itu salah satu kelebihannya mesin yang mesin K15B ini luar biasa. Iya, baik. Irit banget memang. Pasti irit. Dan ini apa namanya di atas ya Pak, jadi aman ketika banjir aman ya. Oh iya, itu yang banyak ditanyain konsumen juga. Bukti apa sih yang kalau R3 itu kalau banjir aman? Salah satunya adalah air intake ini. Jadi posisinya dia cukup tinggi, jadi di dekat lampu ini. Ya. Jadi kalau misal banjir,
asal banjirnya tidak mencapai, dia udah sepinggang ya, tinggi banget, asal nggak mencapai sepinggang, jalan aman saja. Masih aman ya. Karena air intake-nya di lubang pemasukan udara mesin itu di atas. Oke, baik. Oke. Itu Pak Ferry mungkin yang bisa saya tanyakan. Nanti setelah ini kita tanya-tanya lagi mengenai apa ya, promo, harga, Siap. terus varian, kira-kira ada apa saja. Siap. Oke teman-teman Autozero, kita akan coba muter sini sedikit aja. Nah, baik untuk teman-teman AutoZone, kali ini saya mencoba sendiri bagaimana merasakan R3 Hybrid yang terbaru dari Suzuki. Ya menurut saya memang dari varian-varian sebelumnya kenyamanan R3 itu sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya. Jadi apalagi ditambah dengan fitur hybrid atau sistem hybridnya di mobil ini, otomatis selain nyaman pasti akan efisien gitu. Nah, dari kemudi maupun dari visibilitas pandangan juga masih begitu luas, tidak ada halangan-halangan apapun. Misalkan walaupun hanya sekitar tinggi saya tuh 165, ini pun juga masih mumpuni gitu, tidak terlalu yang susah dilihat, enggak, masih bisa kelihatan semua. Terus tadi agak sedikit nanjak juga dibantu dengan adanya baterai lithium ion ini, akselerasi menjadi lebih halus dan lebih bertenaga. Oke Pak Ferry, kalau untuk R3 Hybrid ini dia tersedia dalam varian warna apa aja? Kalau warna banyak Mas ya. Seperti kita punya Pearl White, kemudian kita punya Silky Silver. Yang terbaru warna merahnya itu Mellow Deep Red. Kita punya juga Full Black, hitam ya kan. Kemudian kita punya Brave Khaki yang warnanya agak army gitu. Ada army gitu ada ya. Ada Burgundy Red gitu kan. Itu warna kalau kita banyak ya. Jadi sesuai pilihan konsumen. Ada baik. Metallic magma grey. Tergantung selera konsumen. Oke, baik. Lalu untuk dari segi harga ini Pak, R3 Hybrid ini apakah konsumen ini atau masyarakat yang belum pernah punya R3 kan pasti mikir, wah harganya bakal mahal nih, wah harganya bakal di atas 400 nih gitu lah. Nah, ini kalau harganya ini berapa Pak kisarannya? Saya nggak akan sebutin angkanya berapa ya, tapi yang jelas harganya ini sangat affordable, sangat terjangkau. Plus khusus menyambut launching ini kita punya program-program penjualan yang luar biasa. Apa itu Pak? Bisa kita punya kalau untuk R3 ini kita ada plus cashback 4 juta. Nah itu di luar cashback yang reguler loh ya. Ada plus cashback 4 juta, ada potongan 2 kali angsuran, ada DP 10%, ada bunga murah. Nah tentunya itu lewat leasing kita Suzuki Finance. Iya. Promonya banyak Mas. Banyak banget ya. Jadi konsumen tinggal langsung datang ke dealer pasti akan disebutin satu-satu. Iya dong. Kalau saya sebutin di sini semua nanti, waduh, unsur kejutannya hilang. Iya. Oke, baik. Ini belum lagi yang ada tadi Mas Afan kan test drive ya. Oh iya. Apa itu Pak? Apa? Test drive berhadiah nih. Oh berarti saya langsung dapat hadiah nih. Dapat ya? Iya, nanti ada undian. Ada 20 motor Next Suzuki Next 2. Kemudian hadiah utamanya itu 1 unit all new R3 Hybrid. Wow, luar biasa kan? Luar biasa sekali. Untuk teman-teman AutoZone kalau sangat tertarik dengan unit ini, mending langsung ke dealer, cobain langsung dan dapat hadiah ya. Iya, silahkan hubungi marketing kami. Mobilnya luar biasa. Totalnya yang tadi kita coba ada perubahan-perubahan itu kan, itu totalnya ada 17 perubahan Mas. Ada 17 perubahan ada 17. Di Suzuki Hybrid, R3 Hybrid ini ya. R3 Hybrid ini. Silahkan temuin marketing kami, test drive aja dapat undian berhadiah ya kan. Apalagi kalau beli kesempatan dapat 1 unit all new R3 Hybrid. Baik ya. Ke dealernya di mana Pak lokasinya? Kami ada beberapa cabang, tapi kami ada di Jalan Pemuda nomor 16 Semarang, kantor pusat. Kemudian ada di BSB, ada juga di Penggaron, di Ungaran, di Salatiga, Kendal,
Rembang Pati kami ada. Ada semua. Hmm. Oke, baik ya. Purwodadi ada. Purwodadi juga Grobogan, ada. ya. Siap, baik. Terima kasih Pak Ferry atas ulasannya. Terima kasih juga sudah diajak keliling-keliling mencoba R3 Hybrid ini, ternyata juga nyaman ya, Nyaman. senyap juga ya. Senyap, lebih senyap kan? Iya, Saya lebih nggak senyap. bohong kan? Iya. Iya. Oke. Baik teman-teman Autozone, terima kasih kepada Pak Ferry Suzuki yang sudah mengizinkan saya untuk keliling dan mencoba ini. Terima kasih juga untuk Citra Gen yang sudah memberikan fasilitas tempat untuk bisa kita keliling-keliling di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Tribun Jateng ataupun follow kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, maupun di TikTok juga ada. Jadi silahkan siapapun, dan kalau teman-teman Autozone tertarik dengan unit ini R3 Hybrid, silahkan ke dealer Suzuki terdekat. Jadi jangan lupakan video-video berikutnya, saksikan terus Autozone, zona otomotif terhits dan terupdate. Salam.